Pernah dengar soal sebuah sistem yang saking rahasianya, saking mengerikannya, sampai-sampai keberadaannya aja diklaim bisa mencegah perang dunia? Ini adalah cerita tentang perintah terakhir dari sebuah bangsa yang hanya akan dibaca kalau bangsa itu sendiri sudah musnah. Selamat datang di pembahasan kita tentang Letters of Last Resort. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng sebuah skenario yang paling buruk. Dunia yang kita kenal sekarang tiba-tiba lenyap, hancur lebur dalam lautan api nuklir. London, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, sekarang cuma jadi puing-puing radioaktif. Pemerintahannya udah nggak ada. Semua sinyal komunikasi padam, nggak ada lagi yang bisa memberi perintah. Tapi, jauh dari semua kehancuran itu, di bawah gelap dan sunyinya samudra, ada sebuah kapal selam nuklir Inggris yang masih terus berpatroli, dalam senyap tanpa terdeteksi. Dan di dalam kapal selam itu, di dalam sebuah brankas yang terkunci rapat, ada sepucuk surat. Sebuah surat yang aturannya cuma satu, baru boleh dibuka kalau dunia memang sudah kiamat. Nah, amplop inilah yang dikenal sebagai Letters of Last Resort. Ini bukan sekedar dokumen biasa loh, ini adalah salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat di muka bumi. Oke, jadi pertanyaannya, dari mana datangnya surat misterius ini? Dan dalam kondisi segenting apa surat ini benar-benar boleh dibuka? Jawabannya ada di tangan satu orang saja. Setiap kali ada Perdana Menteri Inggris yang baru, di hari-hari pertama mereka menjabat, mereka punya satu tugas yang paling sunyi sekaligus paling berat, menulis 4 pucuk surat dengan tulisan tangan mereka sendiri. Surat-surat ini ditujukan langsung kepada para komandan yang memegang kendali atas senjata pemusnah massal. Coba deh pikirin seberapa ekstrim syarat buat muka surat ini. Ini bukan untuk situasi perang biasa. Surat ini hanya dan hanya boleh dibuka kalau Inggris sebagai sebuah negara udah dianggap musnah dari peta dan pemerintahannya udah nggak ada lagi buat kasih komando. Nah, sekarang gimana sih sistem ini berjalan di lapangan? Maksudnya, kok bisa sebuah surat yang disimpan di dasar laut jadi senjata pencegah yang begitu kuat? Jadi gini, keempat surat itu disegel rapat-rapat terus ditaruh di dalam brankas yang ada di dalam brankas lain di 4 kapal selam nuklir Inggris. Keamanannya berlapis-lapis dan cuma komandan yang bisa membukanya. Itu pun kalau syarat-syarat tadi udah terpenuhi. Jantung dari strategi ini adalah konsep yang namanya Continuous at Sea Deterrent atau CASD. Artinya apa? Artinya, setiap detik, setiap hari, 365 hari setahun, pasti ada minimal satu kapal selam nuklir Inggris yang lagi patroli entah di mana di lautan dunia. Nggak kelihatan, nggak kedengaran, nggak bisa dilacak. Ini jaminan kalau mereka akan selalu bisa membalas. Dan soal kerahasiaannya, wah ini benar-benar mutlak. Begitu ada Perdana Menteri baru, surat-surat dari PM sebelumnya itu langsung dihancurkan, tanpa pernah dibuka sama sekali. Jadi nggak ada yang tahu, sejarawan pun nggak akan pernah tahu perintah apa yang dipilih sama Perdana Menteri terdahulu. Rahasia itu ikut terkubur bersama mereka. Tentu aja, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling bikin penasaran kan? Kalau surat itu sampai dibuka, apa sih sebenarnya perintah yang tertulis di dalamnya? Meskipun isinya itu rahasia tingkat tinggi, para ahli, mantan pejabat, dan analis pertahanan udah berspekulasi selama bertahun-tahun. Jadi, apa aja sih pilihan yang kira-kira ada di meja seorang Perdana Menteri? Umumnya diyakini ada 4 opsi utama. Pertama, luncurkan serangan balasan habis-habisan. Kedua, jangan lakukan apa-apa, mungkin dengan harapan sisa umat manusia masih bisa selamat. Ketiga, serahkan kapal selam di bawah komando negara sekutu, contohnya Amerika Serikat. Dan yang terakhir, yang mungkin paling berat bebannya, serahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada penilaian si komandan kapal selam itu sendiri. Semua ini membawa kita ke pertanyaan yang mendasar. Kenapa sih sistem yang sedahsyat dan semengerikan ini diciptakan? Jawabannya ada pada satu kata yang sangat kuat, deterrence atau pencegahan. Logika di baliknya itu sebenarnya dingin banget, tapi sangat jelas. Pesan yang mau dikirim ke musuh manapun adalah ini. Sekalipun kamu berhasil melenyapkan negara kami jamin akan selalu ada pembalasan. Gak akan ada kemenangan, yang ada cuma kehancuran bersama. Jadi, kekuatan surat ini sebetulnya bukan pada apa yang tertulis di dalamnya, tapi justru pada ketidakpastian yang diciptakannya. Musuh nggak akan pernah tahu perintah apa yang menunggu di dasar laut, dan risiko itulah yang diharapkan cukup untuk mencegah serangan terjadi. Pada akhirnya, surat-surat ini tuh penuh dengan paradoks. Mereka ada dengan satu harapan utama, supaya nggak akan pernah perlu dibaca.
Dan untungnya, sejak sistem ini diterapkan, kita nggak pernah sampai ke titik di mana surat-surat ini harus dibuka beneran. Setiap surat yang ada selalu dihancurkan dengan aman begitu ada pergantian Perdana Menteri. Tapi jangan salah, sistem ini masih terus berjalan. Detik ini juga, di suatu tempat di bawah lautan, ada seorang komandan yang membawa surat yang ditulis oleh Perdana Menteri saat ini. Sebuah surat yang menunggu dalam diam. Sulit rasanya membayangkan beban yang tersimpan di dalam satu amplop itu. Satu perintah yang kalau sampai dibaca, gaungnya akan terasa di seluruh dunia yang mungkin sudah hancur. Itulah dia, Letters of Last Resort. Bukan cuma sekedar strategi militer, tapi juga pengingat yang bikin merinding tentang seberapa dekatnya kita dengan jurang kehancuran dan langkah-langkah luar biasa yang diambil untuk memastikan kita tidak pernah jatuh ke dalamnya.